pagi adik-adik semuanya, selamat siang dan selamat sore buat para peserta kelas komputer. Baik, hari ini kita akan bahas yang namanya sequence. Jadi di diskusi kita bersama para narasumber, Zoom meeting hari Kamis malam dan Jumat malam, ada disinggung yang namanya sequence. Nah, apa sih sequence itu, Bang? Nah, kalau sequence, sederhananya, simpelnya itu, misal kita buka Adobe Photoshop. Nah, untuk memudahkan, ilustrasi sequence itu adalah ukuran. Ini Abang ilustrasikan pakai Adobe Photoshop. Nah, sequence itu adalah ukuran. Misal ini 3840 kali 1920, misal. Atau ukuran gambarnya 1080 1920 misal. Jadi kalau misalnya kita pilih ini seperti ini print, kita gunakan A4 misalnya. Kemudian orientasinya landscape, kita create. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, inilah sequence adik-adik. Artinya dia ukuran tampilan dari gambar atau potongan gambar yang bisa kita maksimalkan areanya. Di Adobe Premiere Pro, di sini Abang ada dua footage. Yang pertama, footage ini kita lihat propertinya. Oke, yang pertama di sini dia ada tipe filenya MPEG Movie. Kemudian image size-nya itu 1920 kali 1080 dan frame rate-nya 29,97 atau sekitar 30 frame rate. Nah, sini sebenarnya sama seperti di sini. Ini kalau Abang klik image size. Nah, ini dia. Kita ganti ke pixel misalnya. Jadi 3508 kali 2480. Ini contoh. Ukuran. Jadi ini ukuran image size-nya. Jadi lebarnya 1920 pixel, panjangnya 1920 pixel, lebarnya 1080 pixel. Nah, inilah yang menjadi acuan. Oke. Kemudian di video satunya lagi, ini footage yang berikutnya, contoh ya, kita lihat di properti sama 1920 1080. Ini sama. Baik, nah di sini udah ada nih namanya timeline no sequence. Nah, kalau kita pilih video ini, double klik, dan ini ada di jendela source, lalu kita drop ke timeline, maka secara otomatis akan muncul namanya sequence ya. Ini sequence namanya, sequence 00980 namanya. Dan ini bisa diganti kok, nggak apa-apa. Misalnya kita ganti nama filenya sequence 1 aja, sequence 1. Ini berubah jadi sequence 1. Dan ketika kita lihat sequence setting, di sini editing modenya AVC Intra 1080i. Nah, ini merupakan yang dibahas kemarin sama Bang Padli. Dia menggunakan apa yang cocok gitu. Kalau misalnya kita pakai DLSR katanya, ya kita gunakanlah settingan DLSR. Nah, enaknya kalau kita pilih ini, misalnya langsung kita drop, dia secara default, secara otomatis akan menyesuaikan dengan jenis video yang udah ada. Jadi Adobe Premiere Pro lah yang menentukan pasnya cocoknya pakai apa. Oke, ini satu contoh. Lalu kalau kita masukkan sequence footage berikutnya, footage yang ini misalnya, kita tarik ke timeline seperti ini, maka video ini juga akan mengikuti settingan yang sudah ditetapkan. Jadi footage pertama ini akan menentukan jenis sequence, ya, settingan sequence untuk video-video berikutnya. Kita contoh lagi, misalnya ini dihapus ya. Ini dihapus, tapi sequence-nya masih ada, ini ya. Sequence-nya jadi hitam, ini kita hapus juga, kita delete. Kita clearkan aja, jadi timeline-nya no sequence. Sekarang kebalikannya, kita masukkan yang ini dulu. Footage yang ini.
Kita tarik. Nah, di sini kita lihat settingan sequence-nya itu berubah menjadi ARRI Cinema. Frame rate-nya sama 29,97. Ukurannya juga sama 1920 1080 atau secara vertikal. Nah, secara default sih rata-rata seperti itu tuh. Nggak banyak beda gitu. Cuman editing modenya aja yang disesuaikan sama Adobe Premiere Pro. Nah, ketika ini menjadi footage pertama yang masuk ke dalam timeline, maka settingan yang ada di video pertama ini akan menjadi default atau ditetapkan menjadi settingan dasar untuk semua video yang akan masuk ke dalam timeline. Nah, oke, ini kita coba, kita masukkan kebalikannya. Ini ada potongan footage di sini. Kita lihat kembali, ya. Settingan sequence-nya masih sama, ARRI Cinema. Ya, jadi banyak nih pilihannya. Tapi biasanya kalau abang pribadi, kenapa kita tidak bahas ini dari awal? Karena biasanya footage yang kita miliki biasanya tidak terlalu beragam. Nah, ini kan kendala ketika kalian mengambil video, rekaman video melalui banyak alat yang settingannya berbeda-beda. Nah, karena selama ini editnya hanya menggunakan 2 jenis file, bahkan 3 ya kadang-kadang. Misal dia direkam menggunakan HP tertentu, mereknya beda, tapi biasanya sama untuk ukurannya ya, 1920 dan 1080. Kemudian, nah misalnya kita banyak footage, artinya banyak hasil rekaman dari berbagai alat, kemudian jumlah filenya juga banyak. Contoh nih, bikin video wedding dengan 2 atau lebih kamera, yang naasnya, yang kurang beruntungnya, settingannya tidak sama semua settingannya. Nah, ini masalah. Maka dari itu idealnya yaitu di setting sama dulu lah semua gitu. Jadi itu ya fungsinya nggak jauh-jauh untuk membantu kita dalam proses editing dan hasil editingnya juga menjadi semakin maksimal. Ya, ini ada contoh yang buat rekaman itu jadi nggak maksimal. Kita import dulu satu rekaman. Kita coba. Ini ada footage rekaman pembuatan video tutorial kali ya untuk kelas komputer. Ini seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada area hitam. Artinya ya, kita cek di sini ya, ukuran dari videonya itu nggak sama sequence yang udah ada. Ini 1360 x 764. Kemudian frame rate-nya juga kecil, hanya 10 frame per detik. Jadi sangat beda gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari abang. Terima kasih.